Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sasi Arti dari NIM 071 Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Pada penugasan akhir Tafakufidin ini, saya akan menjelaskan materi tentang tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid secara harfiah memiliki makna melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskan. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum bacaan tajwid wajib diketahui bagi seorang muslim agar bisa membaca Al-Quran dengan baik, benar, fasih, dan tartil. Ada banyak hukum bacaan tajwid. Kali ini saya akan membahas hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin memiliki 5 macam. Yang pertama yaitu izhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima ikhfa hakiki. Yang pertama ada izhar halqi. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yang 6 yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha, maka hukum bacaannya disebut izhar halqi. Izhar sendiri artinya menerangkan atau menjelaskan. Halqi artinya kerongkongan. Keenam huruf di atas disebut huruf halqi karena mahrojnya atau tempat keluar suara dari mulut ada pada kerongkongan atau tenggorokan. Cara membaca izhar halqi harus dibaca dengan terang dan jelas. Contohnya yaitu man amana minhu ghafurun halim. Yang kedua ada hukum bacaan idgham bi gunnah. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan wawu, maka hukum bacaannya disebut idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, bi gunnah artinya dengan mendengung. Jadi cara membacanya harus dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam salah satu huruf 4 tersebut dengan suara mendengung. Contoh bacaannya min nur, mam mana'a, mayyakulu. Akan tetapi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4 di atas di dalam satu perkataan atau kalimat, maka bukanlah bacaan idgham. Artinya tidak dibaca idgham dan tidak ditasydidkan, tetapi harus dibacakan dengan jelas atau izhar. Bacaan itu disebut izhar wajib. Contoh bacaannya dunya, sinwanun, bunyanun. Yang ketiga ada idgham bila gunnah. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro, maka hukum bacaannya disebut idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, bila gunnah artinya dengan tidak mendengung. Jadi cara membacanya harus ditasydidkan ke dalam salah satu huruf lam dan ro dengan suara tidak mendengung. Contoh bacaannya ada malam mir rabbihim. Keempat ada iqlab. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut iqlab. Iqlab artinya membalik atau menukar. Tegasnya huruf nun atau tanwin itu membacanya. Ketika itu dibalik atau ditukar menjadi mim. Contoh bacaannya ada sami'un basir, tambihu, kiramim bararah. Kelima ada hukum bacaan ikhfa hakiki. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15 yaitu ta, za, jim, zal, zal, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Huruf-huruf itu semua huruf hijaiyah selain dari huruf izhar, idgham, dan iqlab. Maka hukum bacaannya disebut ikhfa hakiki. Ikhfa artinya menyamar atau menyembunyikan. Hakiki artinya sungguh-sungguh atau benar-benar. Cara membacanya samar-samar antara izhar dengan idgham. Artinya harus terang tapi disambung dengan huruf yang lain di awal dengan mendengung. Contohnya
min ju'in yantiq andada minkum anfusakum. Contoh bacaannya min ju' minkum anfusakum. Sekian penjelasan materi tajwid dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.